Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Etika Bisnis ingin mempresentasikan hasil presentasi dari kelompok kami. Kami mengambil tema yaitu Good Corporate Governance. Sebelum mempresentasikan hasil presentasi kami, kita akan memperkenalkan anggota terlebih dahulu. Dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Rifiki Sakti Adinata dengan NIM 20.0551.0208. Perkenalkan, nama saya Isar Afriza dengan NIM 20.0551.0198. Nama saya Rahmat Iqbal. Perkenalkan, nama saya Gilang Amar Ramadan, nomor induk mahasiswa 20.05.51.01212. Perkenalkan, nama saya Kausar Israk Razuriza dengan nomor NIM 20.0551.0211. Good Corporate Government atau tata kelola perusahaan yang baik. Tata kelola perusahaan yang baik memiliki latar belakang tidak dapat dilepaskan dari maraknya skandal yang menimpa perusahaan besar, baik perusahaan yang ada di Indonesia maupun di Amerika. Pada saat sistem ekonomi komunis menjelang akhir abad 20 menjadikan sistem ekonomi kapitalis sebagai salah satu sistem ekonomi yang dominan di seluruh dunia. Ciri utama sistem ekonomi kapitalis adalah kegiatan bisnis dan kepemilikan perusahaan dikuasai oleh individu atau sektor swasta. Para pemilik dan pengelola kelompok perusahaan raksasa ini bahkan mempengaruhi dan mengarahkan berbagai kebijakan yang diambil oleh para pemimpin politik suatu negara untuk kepentingan kelompok perusahaan mereka dengan kekuatan uangnya. Salah satu contoh dari akibat praktik bisnis yang tidak etis adalah krisis ekonomi yang menimpa Indonesia dan beberapa negara Asia lainnya. Prinsip GCG. Konsep GCG yaitu memperjelas dan memperkuat antara hubungan para pemangku kepentingan di dalam suatu organisasi. Organization for Economic Corporate Development atau bisa disingkatkan OECD mengembangkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Ada 4 prinsip yang dikembangkan oleh OECD. Yang pertama, perlakuan yang setara antara para kepentingan. Yang kedua, transparansi. Yang ketiga, akuntabilitas. Yang keempat, responsibilitas. Dalam hubungan dengan tata kelolaan perusahaan yang baik, BUMN juga mengeluarkan 5 prinsip GCG. Ada 5 prinsip yaitu 1. Kewajaran, 2. Transparansi, 3. Akuntabilitas, 4. Pertanggungjawaban, 5. Pemandirian. National Committee on Government atau bisa disingkat dengan NCG. NCG mempublikasikan tentang tata kelola perusahaan yang baik. Ada 5 prinsip yang dikemukakan oleh NCG. Yang pertama, transparansi. Yang kedua, akuntabilitas. Yang ketiga, responsibilitas. Yang keempat, independen. Yang kelima, kesetaraan. Prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh NCG hampir sama dengan yang dikemukakan oleh BUMN. Keempat prinsip ini antara lain kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab sebenarnya merupakan jawaban langsung atas permasalahan atau skandal yang dihadapi oleh dunia. Bukan saja di Indonesia, melainkan di seluruh dunia. Manfaat GCG. Penerapan konsep GCG merupakan salah satu upaya untuk memulihkan kepercayaan pada investor dan institut untuk mengatasi krisis ekonomi. Menurut Jagger dan kawan-kawan, pada tahun 2003 mengatakan bahwa ada 5 manfaat mengapa menerapkan GCG. Yang pertama, berdasarkan pada survei yang telah dilakukan oleh McKinsey & Company menunjukkan bahwa investor institusional menaruh kepercayaan menghadap perusahaan di Asia yang telah menerapkan GCG. Yang kedua, berdasarkan berbagai analisis, ternyata ada indikasi keterikatan antara terjadinya krisis finansial dan krisis berkepanjangan di Asia dengan lemahnya tata pengelolaan perusahaan. Yang ketiga, internasionalisasi. Internasionalisasi pasar termasuk liberalisasi pasar finansial dan pasar modal menuntut perusahaan untuk menerapkan GCG. Keempat,
Jika GCG bukan menjadi obat mujarab untuk keluar dari krisis, setidaknya menjadi dasar pengembangan sistem nilai baru. Yang kelima, secara teoretis, yaitu praktik GCG dapat meningkatkan nilai perusahaan. Mengenai perubahan dasar hukum perseroan dari Undang-Undang tahun 95 menuju Undang-Undang 2007, masih terdapat beberapa pasal Undang-Undang tahun 1995 yang masih relevan serta dimasukkan ke dalam Undang-Undang tahun 2007, serta ada beberapa penambahan ketentuan terbaru. Beberapa penambahan ketentuan terbaru tersebut antara lain yaitu kejelasan mengenai tata cara pengajuan dan pemberian pengesahan status badan hukum dan pengesahan anggaran dasar perseroan, serta memperjelas dan mempertegas tugas dan tanggung jawab direksi dan dewan komisaris, termasuk mengatur mengenai komisaris independen dan komisaris utama. Meskipun undang-undang telah mengatur tentang CGC, tetapi pengambilan keputusan tetap berada di tangan pemegang saham, direksi, dan komisaris. Yang pertama adalah RUPS, yaitu menyetujui dan menetapkan perubahan anggaran dasar perusahaan. Yang kedua adalah Dewan Komisaris, yaitu melakukan tugas dan tanggung jawab pengawasan atas kebijakan pengurusan jalannya pengurusan pada umumnya dan memberi nasihat kepada direksi. Yang ketiga adalah Dewan Direksi, yaitu wajib mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Organ khusus dalam penerapan CGC menurut beberapa ahli yaitu Indra Surya dan Ivan Yuspi Vananda menyebut paling tidak ada 4 organ tambahan untuk melengkapi penerapan CGC, yaitu komisaris independen, direktur independen, komite audit, dan sekretaris perusahaan. Komisaris dan direktur independen adalah seorang yang ditunjuk untuk mewakili pemegang saham independen atau pemegang saham minoritas. Bagian diatur dalam undang-undang, keputusan yang diambil dalam RUPS didasarkan atas perbandingan jumlah suara pemegang saham. Suara dalam RUPS tidak didasarkan atas satu suara satu orang, tetapi berdasarkan kepemilikan saham terbanyak. Yang ketiga adalah komite audit. Undang-undang memperbolehkan para dewan dan direksi untuk membentuk komite baru, yaitu komite audit. Karena disebabkan oleh kecenderungan semakin banyaknya dan meningkatnya berbagai skandal dan penyelewengan dan kelalaian dilakukan oleh para direktur dan komisaris perusahaan besar, sehingga menyebabkan kurang memadainya fungsi pengawasan dan terjadi banyak penyelewengan. Yang keempat adalah sekretaris perusahaan. Sekretaris perusahaan berbeda dengan sekretaris eksekutif karena jabatan sekretaris perusahaan menempati posisi yang sangat tinggi dan strategis, karena dalam jabatan ini berfungsi sebagai pejabat penghubung semacam public investor antara perusahaan dengan pihak di luar perusahaan, khususnya bagi perusahaan yang telah terdaftar di bursa saham. Di sini saya menjelaskan GCG dalam badan usaha milik negara. Tujuan BUMN ini mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Berdasarkan peraturan yang ada, dibedakan menjadi 3 hukum, yaitu Persero, Perum, dan Perjan. Tujuan GCG ini yaitu memaksimalkan nilai BUMN, mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, dan meningkatkan kontribusi privatisasi. Prinsip-prinsip GCG ini yaitu transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran. Dan selanjutnya, GCG dan pengawasan pasar modal di Indonesia merupakan berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan baik ke surat utang, saham, reksadana, instrumen derivatif, maupun instrumen lainnya. Keberadaan pasar modal ditentukan oleh lembaga penunjang pasar modal antara lain Badan Pengawas, Bursa Efek, Lembaga Clearing, Emiten, Underwriter, investor atau calon investor, akuntan publik, notaris, konsultan hukum, konsultan keuangan. Ada beberapa peraturan berhubungan dengan tata kelola, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, BAPEPAM Nomor 9 D1 tentang hak pemesan efek terlebih dahulu. Yang ketiga, Peraturan Nomor 8.G.2 tentang laporan keuangan, BAPEPAM Nomor 9.E.1 tentang benturan kepemilikan transaksi, dan sebagainya.
GCG perbankan di Indonesia. Sebagaimana kita tahu, menjelang akhir abad ke-20, Indonesia mengalami krisis moneter yang menimpa dunia perbankan di Indonesia. Oleh karena itu, Bank Indonesia mengeluarkan peraturan tentang implementasi GCG oleh bank-bank komersil. Secara garis besar, peraturan ini mengatur tentang prosedur pengolahan melalui prinsip akuntabilitas, transparansi, tanggung jawab, independensi, dan kesadaran. Yang kedua, komite. Yang ketiga, ketaatan auditor eksternal dan internal. Yang keempat, ketentuan dana. Yang kelima, rencana strategis bank. Kasus dugaan korupsi VLCC. Mantan Komisaris Pertamina saat ini menjabat Deputi Menteri Negara BUMN Roes Arawijaya kembali diperiksa penyidik bagian tindak khusus Kejaksaan Agung sebagai saksi dugaan korupsi dalam penjualan kapal tanker Prince Prosperity VLCC Pertamina. Menurut Arawijaya, penjualan kapal tanker raksasa ini usulan dari Direksi Pertamina, ucap Roes Arawijaya. Pada siaran pers yang dilakukan Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung disebutkan bahwa Direksi Pertamina bersama Komisaris Utama Pertamina tanpa persetujuan dari Menteri Keuangan telah melakukan disinvestasi 2 tanker VLCC milik Pertamina nomor HUL 1540 dan 1541 kepada Frontline dengan harga 184 juta US$. Jaksa Agung Linda Supardi menyatakan bahwa tersangka kasus dugaan korupsi penjualan VLCC itu ternyata lebih banyak dari yang disebutkan. Kasus kedua, dugaan penyimpangan manajemen Adam Air. Salah satu pemegang PT saham Adam Sky Connection Airline atau Adam Air, yakni PT Global Transport Service atau PT GTS, menyatakan bahwa ada indikasi penyelewengan keuangan oleh manajemen Adam Air karena pembenahan keuangan tidak tanggapi. Presiden Direktur Adam Air, Adam Suherman, mengatakan siapapun dipersilahkan membuktikan bila ada dugaan penyimpangan keuangan. Selama ini manajemen Adam Air transparan. Buktinya ada wakil GTS yang juga menjabat sebagai Direktur Keuangan. Adam Air telah beberapa kali mendapatkan sorotan karena perusahaan ini beberapa kali menghadapi musibah kecelakaan pesawat. Kini secara tiba-tiba ada berita perselisihan antara pemegang saham dan manajemen perusahaan sehingga menyebabkan perusahaan terancam. Adanya keputusan ini menyebabkan banyak calon penumpang yang merugi karena telah membeli tiket dan 3.000 karyawan Adam Air akhirnya mengalami kebingungan dan nasibnya menjadi tidak menentu. Terima kasih atas perhatian semuanya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.